Terletak jauh dari keramaian kota dan dikepung oleh hutan, inilah yang terlukis tentang Waduk Kedung Ombo. Bendungan raksasa seluas 6.576 hektar ini mencakup wilayah di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Waduk yang membendung 5 sungai itu yang terdiri dari wilayah perairan seluas 2.830 hektar dan 3.746 hektar lahan yang tidak tergenang air. Kedung Ombo menjadi bendungan terbesar yang ada di Indonesia. Tanahnya yang berbukit-bukit dan sebagian dikelilingi hutan membuat Kedung Ombo terasa lebih tenang. Pada tahun 1985, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, dan pada masa itu pula Jawa Tengah di bawah pimpinan Gubernur Ismail merencanakan pembangunan waduk baru di Jawa Tengah. Pada awalnya, rencana pembangunan bendungan ini dimaksudkan untuk pembangkit tenaga listrik berkekuatan 22,5 megawatt dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 hektar sawah di sekitarnya. Dukungan dana pembangunan proyek-proyek raksasa tersebut umumnya memang berasal dari luar negeri, baik berupa bantuan maupun hutang, karena pada masa itu Presiden Soeharto memang dikenal dekat dengan para pemimpin dunia. Air mulai menggenangi 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten. Sebanyak 5.268 kepala keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini. Masalah demi masalah pun bermunculan tanpa ada jalan keluar yang jelas. Ketika sebagian besar warga sudah meninggalkan desanya, masih tersisa 600 kepala keluarga yang berasal dari beberapa desa, seperti Gedung Pring, Melangi, Klewor, Tremes, dan Karang, memilih untuk bertahan karena kecilnya ganti rugi yang mereka terima. Yang diinginkan masyarakat waktu itu bukan besar kecilnya ganti rugi, tapi harus ada kesepakatan musyawarah mufakat dulu. Karena keinginan masyarakat Kedung Ombo rata-rata, seorang petani menginginkan seandainya Kedung Ombo ini menjadi subur sejahtera, warga Kedung Ombo ini juga ikut menikmati dari hasil waduk Kedung Ombo. Hanya yang didapatkan dari masyarakat tekanan-tekanan dari pihak-pihak pemerintah, yang artinya ganti rugi itu sudah dimusyawarahkan oleh panitia maupun Gubernur Semarang waktu itu. Bagi pemerintah, teriakan suara rakyat tidaklah berarti apa-apa. Hingga datanglah Romo Mangunwijaya, seorang pastor, arsitek, sastrawan handal yang dikenal mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi, tiba bersama seorang kiai asal Magelang, Kiai Hamam Jafar, dan para aktivis mahasiswa. Karena kedatangan mereka lah, masalah Kedung Ombo yang dulunya tidak terdengar di telinga masyarakat akhirnya bisa membesar dan terangkat menjadi permasalahan nasional. Artikel demi artikel yang dituliskan oleh para wartawan mengenai Kedung Ombo
mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat umum. Hal inilah yang membuat semakin banyaknya antusias para masyarakat, LSM, dan mahasiswa untuk ikut terjun membantu dalam peran kemanusiaan di Kedung Ombo ini. Persoalan Kedung Ombo sebetulnya dimulai dari ketidakadilan yang dialami oleh warga karena nilai tukar tanah itu sangat tidak memadai. 1 meter persegi tanah itu dihargai setengah bungkus rokok kalau dikonversikan pada waktu itu. Tentu kita tidak bisa menyebut berapa rupiah, tetapi sekarang pun juga bisa dibandingkan. Misalnya 1 meter tanah kemudian dihargai setengah bungkus rokok. Ini kan menjadi sangat tidak adil bagi masyarakat. Jadi persoalan pokoknya adalah di situ soal ketidakadilan. Nah, Presiden pada waktu itu Soeharto bahkan juga mengatakan istilah yang sangat menyakitkan bagi warga adalah Jer Basuki Mowobiyo kan. Memang itu ungkapan Jawa yang benar juga, Jer Basuki Mowobiyo. Tetapi persoalannya adalah siapa yang mengeluarkan biaya dan siapa yang mengambil keuntungan, ini kan yang jadi persoalan. Sehingga ini yang sebetulnya ketidakadilannya di situ. Rakyat yang menderita di daerah Kedung Ombo tidak akan pernah menikmati hasilnya gitu. Sebetulnya peran Romangun waktu peristiwa Kedung Ombo, seorang Mangunwijoyo adalah seorang inspirator, memberi inspirasi, memberikan pendidikan bagi bangsa ini supaya masalah kemanusiaan itu bukan masalah sepele, masalah kemanusiaan adalah masalah hidup. Maka dia banyak memberikan masukan kepada teman-teman, kepada relawan, kepada donatur, kepada orang yang mau terlibat untuk betul terlibat langsung, karena yang kita hadapi mereka adalah juga anak bangsa di Indonesia ini. Tuh. Dia memberi inspirasi banyak orang dan banyak pihak, baik dari kalangan muda maupun sampai kalangan orang-orang yang punya hati. Semula Romangun hanya memperhatikan, saya mau membantu tapi untuk anak-anak. Mengapa? Karena waktu itu memang sangat dilematis. Warga Kedung Ombo itu dianggap sebagai warga dari organisasi terlarang. Terus kalau anak-anak itu kan tidak termasuk dalam organisasi terlarang, mereka masih bebas toh. Maka Romangun masuknya melewati anak-anak itu. Kalau ini anaknya si A yang demikian, atau ini anaknya si B yang begini, kan tuduhan. Lah kalau anaknya itu mau dibantu kan anaknya nggak ikut apa-apa. Itu jadi mulainya memang Romangun sangat taktis betul. Dia tidak langsung masuk ke hukum atau masuk kepada pembelaan warga, tapi mencoba saya hanya mau membantu untuk anak-anak. Ini karena strategi banget. Jadi betul-betul masuk dan tepat gitu loh. Ini khas orang Mangun. Bagi sosok seorang Mangunwijaya, anak-anak merupakan aset masa depan bangsa yang tak sepantasnya mereka dikorbankan dalam urusan yang mereka sendiri tidak mengerti. Pendidikan di sekolah darurat yang dibangun seperti sebuah pemulihan trauma psikis yang dialami anak-anak. Menggambar, membaca, menulis, berhitung, dan banyak pelajaran lainnya yang diajarkan di sekolah darurat itu. Putus sekolah niku kelas sekawan, tak jane. Kelas sekawan terus pindah neng teng alas niku kan. Terus dibantu kalih guru saking Rama Mangun. Nek siang nggih belajar kados niku teng sekolahan resmi nggih. Nak dalu nggih nganu. Belajar kadang nggih nganu wonten sing ngaji, wonten guru ngajine. Oh, piantune sae banget kok remen bantu.
Nggih, jaman nika nggih bantu sing buku, sing alat tulis, sing nggih bahan makanan kados nggih supermi nggih. Niku obat-obatan saya banget yange. Tingginya kepedulian terhadap nasib warga Kedung Ombo ternyata merupakan bumerang bagi pemerintah. Gubernur Jawa Tengah pada masa itu menghalangi benar niat baik yang dilakukan para relawan dan aktivis pada masa itu. Dia berdalih bahwa hanya dialah yang tahu bagaimana keadaan daerah kekuasaannya. Bahkan Romo Mangun pun diundang oleh gubernur untuk berdiskusi. Ternyata Romo Mangun beserta relawan yang lain dilarang masuk ke wilayah Kedung Ombo. Namun hal itu hanya disambut dengan guyonan lucu dan kata-kata yang khas dari seorang Mangun. Romo Mangun beranggapan, di sini kami datang untuk menolong. Suatu hal yang sangat lucu bila menolong bangsanya sendiri saja tidak boleh. Dengan kegigihan luar biasa seorang Mangun Wijaya beserta para mahasiswa tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu membantu warga Kedung Ombo. Tantangannya satu, ketika orang mau menyapa mereka pun sudah di pagar betis atau di itu dengan kekuatan militer ya. Kedua, banyak orang yang mau peduli tetapi untuk masuk ada ancaman-ancaman untuk mereka. Saya sendiri mengalami ancaman fisik maupun juga pengalaman fisik ya. Kemudian Medan. Kalau dari Gemolong arah ke sana Kacangan mau masuk ke arah Kuripan misalnya untuk sampai ke Dompreng itu sudah di barikade-barikade. Kalau kita lewat Salatiga sudah di barikade sebelah sana. Jadi itu. Kemudian juga masyarakat sendiri, masyarakat memang dalam pengetahuan yang sangat lemah, pengetahuan keilmuannya maupun hukumnya. Tetapi mereka sangat tinggi yang namanya ya getaran kemanusiaannya sangat tinggi mereka. Kami juga manusia, kami juga bangsa Indonesia, kami bagian dari bangsa ini. Tuh. Kemudian tantangannya dari tempat kami di sini jauh untuk ke sana. Lalu ya tantangan alam lah, tantangan alam jelas. Tantangannya tentu dari aparat karena mayoritas aparat di sana baik pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten maupun juga aparat keamanan, dan pada waktu itu yang dominan masih tentara, itu sangat represif terhadap warga maupun semua pendatang. Itu jadi persoalan. Karena di sisi yang lain untuk memindah rumah, untuk membuatkan bangunan sementara bagi anak-anak tetap sekolah, untuk logistik, itu kan tidak sebanyak sekarang. Karena kan kalau sekarang sih ya maaf saja, banyaklah orang yang mau membantu untuk hal seperti itu. Yang dulu tidak ada, sangat sedikit. Tak seharusnya bangsa ini menangis dan tersakiti oleh bangsanya sendiri. Bukankah bangsa ini bangsa yang sudah merdeka dan berlandaskan pada Pancasila? Mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang banyak bukan berarti membunuh diri sendiri secara perlahan. Ya, yang betul-betul bisa diingat dengan masyarakat ya. Romo Mangun ini sebenarnya ya, kalau dia itu mau hidup enak sebenarnya, itu kan cukup enak di Jogja. Tapi karena kemanusiaan,
Romo Mangun merasa gitu loh, merasa terketuk hatinya, bisa menyelamatkan. Ini yang membuat berkesan di masyarakat Kedungombo. Dikatakan berhasil, agak berhasil. Waktu itu belum berhasil. Karena Romo Mangun punya skenario besar. Skenario besar adalah keterlibatan beliau di Kedungombo sebetulnya hanya salah satu momen untuk mendidik bangsa ini supaya tidak selalu menjajah bangsanya sendiri. Dia mengatakan pendidikan nation. Mengapa terlibat di sini? Karena kita mengatakan pendidikan nation, pendidikan bangsa. Pendidikan bangsa itu ya bangsa ini. Hanya memang gagalnya Romo Mangun atau gaya itu adalah karena di Indonesia selalu ada penindasan bangsa dengan bangsa sendiri itu terus-menerus sampai saat ini. Belum berhasil. Sebagian besar peninggalan dari Romo Mangun pada saat itu masih tersimpan dengan baik. Beliau sempat menuliskan pesan atau surat sebelum akhirnya beliau wafat. Semoga rahmat Tuhan yang maha baik dan maha adil selalu mengena jiwa dan hati saudara-saudari semua yang sudah lama menderita ketidakadilan serta kezaliman para penguasa Orde Baru. Walaupun Anda wajar menuntut keadilan dengan tegas dan teguh, namun semoga kekerasan para penguasa itu saudara-saudara jawab dengan kelembutan hati, sebab kekerasan tidak dapat dikalahkan oleh kekerasan yang hanya menelurkan kekerasan-kekerasan baru tanpa henti. Memanglah Orde Baru dimulai dengan kekerasan dan akan sedang berakhir dengan kekerasan pula. Kami berharap agar Anda tetap tegas, teguh, memegang prinsip dan asas yang tidak mau tunduk kepada segala yang tidak adil dan tidak benar, namun tanpa kekerasan. Seluruh rakyat Indonesia yang tahu tentang peristiwa Kedungombo menyokong Anda. Bahkan, MARI pun membenarkan saudara-saudari, meskipun akhirnya keputusan mahkamah yang paling bermartabat itu diabaikan oleh si penguasa Orde Baru. Akan tetapi, hukum tidak pernah kadaluarsa. Maka, kami mendukung tuntutan kalian yang adil. Kami ikut mendoakan dan menolong, sesuai kemampuan kami semua yang terbatas, agar Anda tetap gembira, penuh harapan, dan kebijaksanaan, agar lekaslah penderitaan rakyat Kedungombo, dan yang senasib dapat selekas mungkin tuntas berakhir adil dan baik. Wassalam. Surat ini ditulis karena cinta Romo Mangun yang besar terhadap warga Kedungombo yang sampai saat itu masih mengalah karena haknya diinjak-injak. Romo memberikan semangat perjuangan dan kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah segalanya dan kekerasan bukanlah jawaban dari sebuah masalah.